lalu dibukalah kuburan itu seluas mata memandang, diluaskan kuburan seluas mata memandang. Lalu kemudian setiap pagi dan sore Allah jajarkan, Allah kumpulkan orang-orang saleh dengan yang saleh, yang ahli maksiat dengan ahli maksiat. Orang saleh kemudian diberi tontonan oleh Allah, nonton bareng. Apa yang mereka nonton? Nanti di akhir zaman akan muncul kelompok besar-besaran, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan muncul kelompok besar-besaran, kata Nabi, kata Allah, adha'us salah, mereka beramai-ramai meninggalkan salat. Wattaba'us syahwat, bukan hanya meninggalkan salat, mereka juga memenuhi syahwat mereka. Tambahlah kesedihan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang mati kalau begitu diangkat jenazahnya, mereka masih punya angan-angan yang saleh, berharap segera untuk istirahat. Istirahat dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan. InsyaAllah dimuliakan oleh Allah, para pengurus masjid, juga kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang memenuhi panggilan Allah. Dan semoga kedatangan kita ini menjadi penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bapak ibu yang Allah muliakan, semua kita punya angan-angan, punya cita-cita. Semua yang hidup tidak pernah menghentikan cita-citanya. Semua ingin mendapatkan harapan-harapan. Yang muda ingin segera dapat kerja, kemudian yang sudah kerja pun ingin segera pensiun. Yang sudah pensiun masih berangan-angan untuk kerja kembali. Yang sudah kerja kembali kemudian menyesali lagi kenapa kerja. Kita tidak akan pernah putus dari angan-angan. Yang miskin selalu berharap menjadi orang kaya. Orang kaya ketika dikejar-kejar dengan hutang, dikejar dengan pinjaman, maka dia berharap menjadi orang miskin yang hidupnya bisa nyaman dan bahagia. Orang-orang yang diberi Allah ketampanan, kecantikan, masih pun berharap supaya lebih cantik, lebih tampan. Inilah manusia, tidak pernah berhenti dari angan-angan dan tidak pernah puas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya satu gunung emas telah diberikan kepada seorang hamba, pasti dia akan mencari gunung emas yang kedua. Bahasa Acehnya hansip sip.
Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kehidupan. Dan ternyata angan-angan ini berlanjut sampai pada level setelah kematian. Jadi kita berfikir bahawa orang-orang berangan-angan hanya ketika hidup, ternyata setelah mati pun masih juga berangan-angan. Dan ini yang ceritakan adalah Allah, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau mau cerita tentang orang mati, tentu tidak bisa kita cerita kecuali kita mendapatkan keterangan dari Allah dan Nabi, karena ini perkara yang gaib. Tidak bisa kita karang-karang kehidupan orang mati, kecuali orang mati itu bangkit menemui kita, menceritakan, baru kita boleh karang. Masalahnya tidak ada satupun orang mati yang menemui kita. Kalaupun dia datang, kita tidak mau temui dia. Maksud itu orang mati long nak pakak bergahabar tian, nak tim bergahabar tidak mau juga. Jadi andalan kita menceritakan perkara gaib, yaitu dalil dari Allah dan Nabi SAW. Itu yang akurat, yang sangat bisa dipercaya, tidak ada keraguan padanya. Maka mari kita lihat bagaimana Allah menceritakan dan Nabi menceritakan tentang orang mati pun ternyata belum berhenti angan-angannya. Ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan beriman, sudah capek beramal saleh. Jadi matinya dalam keadaan mati sebagai orang yang saleh. Angan-angan mereka yang pertama apa? Yaitu ketika mereka diletakkan di dalam kerenda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah ala aqtafir rijal." Ketika jenazah diletakkan di atas pundak atau di atas bahu-bahu orang-orang yang membawa jenazah, fa in kanat salihah, kalau jenazah itu jenazah orang saleh, fayaqul, ternyata dia berbicara, berteriak, apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni, percepatlah, percepatlah, segeralah, segeralah. Ini kata ruh. Jadi yang bicara ruh. Makanya ruh itu sebelum kita bawa ke dalam liang lahat, ketika kita memandikan jenazah, ruh itu datang ada. Ketika kita membawa jenazah, ruh itu juga masih ada di sekitaran kita. Maka pemandangan yang paling menyedihkan bagi ruh ketika melihat yang memandikan jenazah adalah orang sewaan, padahal anaknya yang laki sudah besar, dewasa, dia yang kasih makan, dia yang sekolahkan, ternyata tidak bisa memandikan jenazah ayah ibunya. Ruh di situ bersedih, menangis. Siapa salah? Salah ruh, bang. Pekan hotel udik pernah gedidik anak kita. Kita cukup bangga kalau anak kita S3, jurusan kimia, jurusan biomigas, jurusan arsitek, jurusan nyo, jurusan ji, semayang jenazah juga. Siapa yang bangai? Anak atau ruh? Mandua bangai. Itulah kesedihan yang dibawa oleh ruh melihat ternyata anaknya yang 5 orang, 4 laki-laki, tidak satu pun bisa mengurusinya. Jadi terpaksa dihadirkan Bilal kampung untuk memandikan jenazah. Lalu kemudian setelah selesai dimandikan, didirikan salat. Ternyata tidak satu pun anaknya bisa menjadi imam untuk salatnya. Di situ kembali kita merasa bersedih, sangat-sangat sedih. Karena yang paling berhak dan paling utama untuk menjadi imam salat jenazah adalah anak sendiri. Bahkan Tengku Imam jangan coba-coba
untuk menjadi imam salat jenazah kecuali diizinkan oleh wali. Begitu dalam hukum fikih. Baik tengku imam ya langsung dia pegah bahlung dari imam, tanya dulu sama anak, cari dulu anaknya, tidak ada anak, cari yang paling dekat dengan jenazah, ayahnya, adiknya. Kemudian dibawalah jenazah, diantarkanlah, dimasukkan ke dalam kerenda. Disitulah jenazah itu kemudian berteriak. Kalau dia saleh, kata Rasulullah, kalau dia pulang kepada Allah dalam keadaan saleh, maka dia berteriak dengan mengatakan, segeralah bawa aku, berlarilah, baik terik-terik dan baik dia bertolong, kata ruh. Jadi ketika dibawa itu dalam fikih sunnah membawa jenazah dengan jalan cepat. Begitu dalam fikih sunnah dalam membawa jenazah jalannya cepat. Karena apa dia berteriak itu? Karena dia sudah lelah di dunia, dia pingin istirahat. Sama lagi urang pak kahek datang hana mepat tempat sudah capek sekali pingin tidur bang, itu pasti dia katakan kepada siapa saja, sudahlah cukuplah kita berhenti di hotel manapun boleh, ayah pingin tidur, ayah pingin istirahat, kahek tahatnya mana mungkin le ni. Begitulah kondisi ruh yang berangan-angan dan berkata kepada orang yang membawa jenazah, segera, jangan lambat-lambatkan. Makanya tidak ada sunnahnya menunggu anak pulang dari Jakarta, tidak ada sunnahnya menunggu anak pulang dari Malaysia. Kita aneh, demi menunggu anak kita biarkan jenazah bersemayam hampir sehari semalam. Tanya orang pekan anak semiyuk laju, anak Jakarta belum truk, pakai Lion delay 2 jam. Makanya jangan pakai Lion. Tunggu anak hanya untuk mencium kening ayahnya, apa manfaatnya? Sedangkan jenazah sudah berteriak-teriak minta untuk segera dihantarkan. Dia tidak peduli anaknya datang atau tidak, karena jenazah hanya butuh istirahat. Dan suara dia berteriak itu, kata Nabi, itu didengarkan oleh semua manusia, la sami'a oleh semua makhluk, didengarkan oleh semua makhluk illa al-insan, kecuali manusia. Lau sami'aha la sa'iqa, kalau sempat manusia mendengarnya, dipastikan semua yang ada di situ pingsan. Kalau sempat teriakan jenazah ini didengarkan, maka pingsan. Kenapa pingsan? Pertama, timbul rasa takut. Yang sempat dia dengar dia urang gemai jenazah, itu bukan dipercepat lagi jenazah, ditiak jenazah. Kalau sempat tiba-tiba terdengar kapubagah halung, lihat kiri kanan, kah nak pegaba, kah nak pegaba, tak satu pun yang bilang panina lagi apa, tak sampai ke kuburan jenazah itu, maka tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermohon-mohon, jawabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini angan-angan pertama dari orang yang saleh. Tapi kalau orangnya tidak saleh, meninggal dalam keadaan tidak saleh, ahli maksiat, wa in kanat ghairu salih, seandainya bukan orang saleh yang meninggal, dia juga berteriak. Apa teriakannya? Ya wailaha ila aina yazhabuni, celakalah, kemana mereka membawa aku? Maksudnya baik kami dong, baik kami. Kenapa dia berteriak seperti itu? Karena dia tahu ketika dia dimasukkan ke liang lahat, disitulah siksa pertama dimulai. Dulu di dunia disibukkan dengan maksiat, berzina terus-terusan, salat tidak pernah, puasa Ramadan dia tinggalkan, lalu kemudian game judi online sudah menjadi permainan biasa. Titip malam duduk kedai kopi, sepuh hana, sembahyang witir tidak pernah, duha tidak pernah, tahajud tidak pernah, Quran selama 50 tahun tidak satu halaman pun terbaca. Jangankan salat, jangankan menginjak kaki di masjid, di rumah pun tak salat.
Maka timbul rasa ketakutan pada jenazah ini, pada ruh ini, sehingga dia mengatakan, baik kami dong, jangan bawa saya, jangan bawa, biarkan saya di ruang tamu. Siapa yang mau dengannya di ruang tamu? Istrinya tercinta pun mengatakan, pun baik meme, ke kamiaju. Tidak ada lagi pak cinta pada waktu itu. Jadi jangan fikir bahwa kita akan terus-terusan dikenang-kenang oleh orang-orang di rumah kita. Tidak ada. Tidak ada satu malam pun ada orang yang mau tidur di samping kita setelah kita meninggal dunia. Semuanya berharap-harap semoga jangan lagi di rumah. Ini sudah melewati sekian jam. Jangan lagi di rumah. Bawa saja, bawa saja. Padahal istri itu dulu kita yang kasih uang belanja. Waktu dia minta tambah uang belanja tiap bulan pun kita kasih. Waktu dia minta beli emas tambahan pun kita kasih. Waktu dia minta jalan-jalan ke Gunung Salak pun kita bawa. Dumpung, dia beli make up, kita yang beli. Dia mau makan apa, kita yang beli. Kita sedang berada di luar, dipesan, tolong bawa mie goreng, kita yang beli. Tapi Masya Allah, satu malam pun dia tidak mau lagi bersama kita. Itulah manusia. Jangan fikir bahwa anak-anak kita akan terus-terusan bersedih untuk mengenang kita. Tidak apa. Hari ketiga mereka sudah dengan latu-latu. Mereka tidak lagi berfikir tentang ayahnya. Apalagi kalau ibunya sudah punya ayah baru. Mungkin ayah baru lebih bagus daripada ayah lama. Lebih baik ayah lama kriat mati, ayah baru Masya Allah dermawan. Mana ada anak yang mengenang-kenang kita? Foto kita dalam rumah dibalik, Pak. Ya, sudah dibalik, wajah kita menghadap ke dinding, bukan lagi menghadap ke ruangan. Subhanallah, kamar yang kita pakai bersama istri ternyata sekarang dipakai oleh laki-laki yang lain. Bagaimana nasib kita pada waktu itu? Bertambah-tambahlah kesedihan. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang mati kalau begitu diangkat jenazahnya, mereka masih punya angan-angan yang saleh, berharap segera untuk istirahat. Istirahat dari apa? Dari kelelahan dunia, min nasabid dunia. Orang saleh itu capek, apa? Di saat orang lain tertidur untuk salat tahajud, mereka paksa diri untuk bangun di jam 3 malam, padahal matahari dah beliat, tapi kita paksa bangun demi menghadap Allah sekitar 2 atau 4 rakaat. Ketika orang lain sibuk dengan pekerjaannya, kita paksa diri untuk salat duha walaupun cuma 2 rakaat. Ketika orang lain sibuk bernyanyi, sibuk berbicara, mengupat, dia mencoba untuk membaca Quran. Ketika anaknya meminta uang SPP, dialah yang paling capek menahan beban itu. Berutang sana, berutang sini, ditenak dia urang yang biutang. Kerja siang malam demi menghidupi anak dan istri, yang istri pun kerja siang malam demi membahagiakan suami dan anak-anaknya. Semuanya lelah. Orang saleh itu lelah. Makanya dia mohon untuk istirahat. Maka istirahat kita yang pertama kapan? Ketika sudah dimasukkan, ketika sakaratul maut. Itu istirahat kita. Sudah selesai. Tidak perlu lagi cari nafkah, tidak perlu lagi masuk kantor, tidak perlu lagi ikut pengajian, tak ada salat lagi, tak ada puasa, tak ada apa-apa. Tidurlah, nikmati. Itu yang diberikan kelebihan oleh Allah pada orang saleh. Inilah angan-angan yang pertama. Kemudian yang kedua, orang saleh berangan-angan ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Hadis riwayat Ahmad, ini lumayan panjang, saya terjemahkan saja. Ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, lalu dia segera datang, malaikat menanyakan ujian yang pertanyaannya sudah bocor di dunia. Ya, sudah bocor duluan, Nabi yang membocorkannya. Nabi mengatakan, kita ditanya cuma 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, mana imammu? Allah, Muhammad, Al-Quran. Ya. Pertanyaan ini begitu selesai dijawab, apa yang terjadi? Mereka dimunculkan oleh Allah amal saleh mereka. Dalam hadis, datanglah tiba-tiba makhluk baru yang belum pernah dilihatnya, tampan sekali, indah sekali, wangi sekali, bersinar-sinar menerangi alam kuburnya.
Lalu dia bertanya dalam hadis, man anta, siapakah engkau? Amal ini, makhluk ini berkata, ana amaluka salih fit dunia, akulah amal salihmu di dunia. Dan dialah yang menemani kita sampai tiupan sangkakala. Bersamanya lah kita di alam kubur. Jadi apa angan-angannya ketika sudah tahu keadaannya begini? Jadi kemudian nanti dalam hadis itu disebutkan, ketika Allah sudah memvonis bahwa hamba ini akan menjadi penduduk surga, lalu kemudian diturunkanlah makanan dari surga. Jadi di kubur itu sudah mulai istirahatnya seperti istirahat di hotel. Hotelnya hotel bintang 1000. Diturunkan makanan dari surga, kata Nabi. Lalu minuman juga dihantarkan dari surga. Lalu kemudian disediakan spring bed dari surga. Kita istirahat, betul-betul istirahat. Kalau tidak percaya, mati dulu. Bagi yang tidak percaya, sah anda tak patih lah, usaha mati lah. Kalau saleh, tiada keraguan pada kalam Nabi. Karena Nabi kalau menceritakan sesuatu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau bicara bukan dengan nafsunya, dia bicara dengan wahyu. Cuma wahyu ada yang masuk dalam Al-Quran, ada yang masuk ke dalam hadis, tapi langsung redaksi kalimatnya dari Allah, disebut hadis qudsi. Ada yang bentuknya ilham, masuk ke kepala Nabi, tapi dikeluarkan dengan gaya bahasa Nabi, itu disebut hadis. Jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah semua dia dapatkan, lalu dibukalah surga, dibukalah kuburan itu seluas mata memandang. Diluaskan kuburan seluas mata memandang. Lalu kemudian setiap pagi dan sore Allah jajarkan, Allah kumpulkan orang-orang saleh dengan yang saleh, yang ahli maksiat dengan ahli maksiat. Orang saleh kemudian diberi tontonan oleh Allah, nonton bareng. Apa yang mereka nonton? Nabi yang mengatakannya, yaitu diizinkan melihat keadaan surga, tapi cuma baru boleh melihat, belum boleh masuk. Prosedurnya harus tunggu dulu. Tunggu apa? Tunggu tiupan sangkakala pertama, diiringi nanti tatba'uhar radifah, sangkakala kedua yang membangkitkan kembali. Tunggu dulu, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun. Tunggu dulu yaumul mizan, yaumul hisab. Kemudian barulah naik ke atas titian sirat. Kata salah seorang tabi'in, titian sirat saja itu 15.000 tahun kalau jalan biasa baru sampai ke pintu surga. Kalau jalan biasa, kecuali orang-orang yang beramal saleh, masih lama. Maka masa penungguan itu lama sekali. Setelah mereka diizinkan melihat surga, kata Nabi, setiap petang, setiap pekan dan pagi dan petang diizinkan melihat surga. Semua orang saleh yang belum bisa masuk surga tapi sudah lihat begitu takjubnya dengan surga, mereka di situ berangan-angan. Apa kata mereka? Ya Allah, percepatlah kiamat. Semua berteriak-teriak. Lagi ada yang nonton bola, kenapa? Tergeruk-geruk waktu masuk gol, kata. Mereka itu berteriak-teriak semuanya. Apa teriakannya? Ya Allah, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Kenapa mereka meminta itu? Tidak sabar lagi kami ingin masuk ke dalam surga. Makanya mandum urung lagi kiamat. Kalau dia sudah lihat surga. Kenapa hari ini kita rasa takut ke kiamat? Karena belum melihat balasan Allah surga. Makanya sahabat itu dulu kalau digambarkan surga oleh Allah dan Nabi, lalu langsung mereka membayangkan seakan-akan mereka ingin meloncat ke dalamnya. Tidak peduli musibah, tidak peduli ibadah. Kalau sudah bicara surga, mereka menggebu-gebu ingin masuk surga. Itu dulu iman sahabat. Makanya model-model sahabat dulu ibadah, Pak. Ana hai nah, cuma tidak merasa terbebani. Kenapa? Karena mereka punya satu tujuan, yaitu hidup keindahan dalam surga. Makanya dulu salat tarawih itu sepeninggal Nabi, mereka yang merindukan surga, model salat tarawihnya kan pertama sekali dilakukan berjamaah secara massal resmi di masa Umar bin Khattab. Dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Ini hadis
Bagaimana mereka salat tarawih yang merindukan surga ini? Mereka salatnya waktu Umar bin Khattab 20 rakaat. Yaqra'una mi'atai ayah. Setiap kali satu salam mereka baca 200 ayat. Setiap kali satu salam 200 ayat, mi'atai ayah. Begitu kata perawi hadis. Man 200 ayat, berarti rakaat pertama, salam pertama dari Al-Baqarah, sedangkan Al-Baqarah jumlah ayatnya 285, berarti 2 rakaat pertama itu 2 juz mereka baca, 2 juz. Nanti yang berikut-berikutnya nanti kan ada yang pendek-pendek, tapi setiap salam hampir 200 ayat. Semuanya bergetar lututnya, bergetar, tidak sanggup lagi. Hatta na'tamidu 'alal 'asa, kata disebut dalam hadis, kami semua berpegang pada tongkat. Padahal salat sunnah boleh duduk. Salat sunnah boleh duduk. Berbeda dengan salat wajib. Salat wajib berdiri itu rukun, enggak boleh duduk. Bapak-bapak yang bawa kursi itu tetap kalau masih bisa berdiri, wajib berdiri dulu, baru boleh duduk ke kursinya. Jadi enggak boleh bawa kursi langsung duduk dari takbiratul ihram. Selama masih bisa berdiri, batallah salatnya kalau dia duduk di atas kursi. Orang hari ini aneh, bawa kursi dari rumah, kejap nak dapat pak dari rumah ke kursi. Begitu di depan pintu masjid ketemu kawan, itu sanggup tu bicara setengah jam sambil pegang kursi pak. Begitu semayang kadu ada kursi. Enggak boleh kalau salat wajib. Berdiri dulu, letakkan kursi di belakang, berdiri dulu di depan. Di mana yang jadi masalah? Oh, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Ketika mau melakukan gerakan itu, barulah dia duduk di atas kursinya. Jadi berdiri dulu, nanti duduk. Namun ketika mau duduk, pastikan dulu kursinya masih berada di belakang kita. Mungkin kait tarik dia anak min, jadi mesumpomlah kita ke belakang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau salat sunnah, apa kata Nabi? Yang mau berdiri silahkan berdiri, yang mau duduk silahkan, pahalanya setengah dari yang berdiri. Yang mau salat berbaring silahkan, berbaring kerusuk kanan silahkan, pahalanya setengah daripada yang duduk. Begitu kalau salat sunnah. Nanti malam Bapak kalau salat tarawih mau praktekkan yang duduk silahkan, man pahala setengah saja. Oh dong Ustaz, segala juga boleh berbaring kerusuk kanan Pak, boleh. Nanti diangkat ramai-ramai sama panitia masjid, disumpah menyuluh Pak. Karena dianggapnya hanapah li menyukai lagi ni kan. Tapi pada dasarnya boleh lakukan di rumah salat tarawih sambil berbaring, dibolehkan. Cuma setengah dari duduk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masya-Allah sahabat-sahabat ni tidak ada yang duduk, rela tega memegang tongkat supaya tetap berdiri. Kapan mereka bubar? Menjelang sahur. Selesai tarawih menjelang sahur. Subhanallah. Dari habis isya gepiyuh Pak, sebelum sahur mendekati azan subuh. Kita hari ini imam 10 menit lewat dari jam 10, imamnya kita tandai, kita blacklist dari masjid, kita lapor ke panitia, kita bilang ke sama BKM, nyan yang model lagi nyan baik pakai ni. Kok sakit hati aku semayang tarawih di Koji. Biasa ji puasa dengan 10 kali kau. Ni masak puasa 10 lewat 10. Marah kita sama imam Pak. Subhanallah. Itulah iman kita, itulah iman sahabat. Kenapa mereka sanggup melakukan itu Pak? Merindukan surganya. Jadi seperti melihat surga. Mereka tahu ini akan berakhir. Kalau bukan umur 50, umur 60, umur 70, semua berakhir. Makanya orang dalam kubur itu ada angan-angan kedua kalau dia saleh, yaitu berharap semoga kiamat dipercepat. Jangan lama-lama, kami tidak tahan lagi melihat bidadari yang begitu indahnya. Mandum tak bawa tegenging bidadari, tapi ini baru gambar, baru video, belum boleh masuk. Itu saja mereka semua sudah tidak tahan lagi. Itu kalau orang saleh. Sedikit lagi, sekarang kelompok kedua. Bagaimana kalau orangnya tidak saleh? Apa yang mereka angan-angankan ketika mereka sudah mati? Tadi yang pertama,
mereka berteriak supaya jangan bawa jenazahnya. Cuma nggak ada yang dengar, tidak ada yang mau mendengarnya. Kemudian yang kedua, ketika orang saleh nonton surga di dalam alam barzakh, orang yang tidak saleh, orang ahli maksiat juga dipertontonkan oleh Allah, yaitu video tentang neraka. Jadi dibuka barzakh. Barzakh itu kan artinya dinding. Jadi dibuka dinding oleh Allah, dijajarkan semua ahli maksiat nonton bareng, yang mereka tonton adalah neraka. Apa kata mereka ketika melihat dahsyatnya neraka? Semua mereka mengatakan, ya Allah, janganlah engkau buat kiamat, janganlah engkau buat kiamat. Di kubur saja kami tak tahan dengan siksamu, apalagi di neraka nanti. Semua teriak-teriak, jangan buat kiamat, jangan buat kiamat. Karena kalau sudah kiamat, sudah waktunya diangkat dari alam barzakh menuju ke neraka. Disitulah babas kira semua mereka. Di kubur saja sudah luar biasa siksanya, apalagi dalam neraka. Itu angan-angan yang kedua. Lalu kemudian yang perlu kita tahu, angan-angan ketika kita berada di alam kubur, ketika sudah mati, kalau kita orang yang tidak salat, ternyata kita bermohon-mohon untuk bangkit ke dunia untuk bisa kembali melakukan salat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah berjalan bersama kami, kata Abu Hurairah, marra biqabrin, lewatlah di depan satu kuburan. Lalu Rasulullah berhenti dan bertanya kepada Abu Hurairah, man sahibu hazal qabr, ini siapa ni, kuburan siapa ni? Kata Rasulullah. Abu Hurairah menjawab, li fulan ya Rasulullah, ini kuburannya fulan ya Rasulullah. Tidak disebutkan namanya dalam hadis. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, salatu raka'atain, salat 2 rakaat, ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Orang yang mati dalam kuburan ini, dia merindukan untuk bisa naik ke dunia lalu salat 2 rakaat, dan itu dia lebih sukai daripada semua kesenangan dunia yang sedang kau rasakan. Lihat bahasa Nabi, Pak. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tidak salat menyesali kenapa tidak salat di alam kubur. Mereka berkata, ya Allah, bangkitkan kami untuk salat 2 rakaat saja, dan itu lebih disukai daripada semua keindahan dunia yang sedang kalian nikmati, kata Rasulullah. Tidak ada sedikit pun dalam pikiran orang itu untuk bisa kembali mengendarai Pajero-nya. Tidak ada sedikit pun orang itu berharap bisa kembali ke rumahnya yang lantai 2, yang garasinya bisa buka pakai remote, yang TV-nya 75 inci. Dia ingin melihat kembali video di Netflix. Tidak ada keinginan apapun, Pak. Hanya keinginan dia nonton YouTube, ya anyo, ya ajik. Enggak ada. Semua keinginan dunia dia tidak peduli. Yang penting, ya Allah, nepi izin kamu sembahyang 2 rakaat di akhir dunia. Begitulah Nabi mengatakan penyesalan orang yang tidak salat di atas dunia. Mati berharap-harap, tapi doa mereka tidak pernah lagi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di situ. Makanya ketika meninggal, jangan pikir doa kita kembali dinaikkan, lalu dikabulkan, masuk lagi ke dunia. Tidak ada itu. Maka berhati-hatilah meninggalkan salat. Karena Allah telah mengatakan dalam surat Maryam, nanti di akhir zaman akan muncul kelompok besar-besaran, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan muncul kelompok besar-besaran, kata Nabi, kata Allah, adha'us salah, mereka beramai-ramai meninggalkan salat. Wattaba'us syahwat, bukan hanya meninggalkan salat, mereka juga memenuhi syahwat mereka. Coba lihat hari ini, Pak. Tak usahlah kita fikirkan ke Medan, Kuala Simpang, bak tanya cinging, pat hebat tak ke anak muda Aceh lewitnya. Lihat patokannya salat maghrib saja. Salat maghrib, salat paling mudah dilakukan, paling mudah dilakukan. Orang biasanya semangat waktu salat maghrib. Coba lihat anak-anak muda kita hari ini berkumpul-kumpul di kedai kopi. Ada yang baru pulang dari main voli, ada yang baru pulang dari main futsal. Ratusan orang, bahkan mungkin kalau seluruh Aceh, ribuan orang meninggalkan salat. Benar kata Allah, di akhir zaman bukan 1-2 yang meninggalkan salat, beramai-ramai, dan tidak ada lagi yang berani mencegah mereka. Tidak ada lagi. Sampai kita pun
yang diberi ilmu agama itu cuma pintar di atas mimbar. Yang kelengenya orang yang terjejut, Pak. Yang kita gertak orang di lapangan futsal, yang kita bilang, hai, kau beri lagi bui mendung, kita bawa satu rotan, Pak, tak ada yang berani. Baru kita bilang lagi bui, langsung, Pak, batu ke atas kepala kita semuanya. Apalagi kita bilang lagi Yahudi, karena orang Aceh paling pantang dia bilang Yahudi, walaupun but lebih bak Yahudi kadang-kadang, tapi pantang kita bilang Yahudi, Pak, habis gitu, Pak. Hai, naik peduli tengkus tak gitakat saja, kan. Tak ada yang berani lagi. Semua sudah ramai sekali orang tidak solat, Pak. Adakah yang hari ini berani menutup kedai kopi di waktu maghrib? Tidak. Pak Camat diam, Pak Kecik diam, Wali Kota diam, Gubernur diam. Menyediata siapa apa yang bergalih, Pak. Jawab maka Allah, begitulah Allah mengatakan. Maka janganlah terlalu bangga dengan menyebut-nyebut Serambi Mekah, Serambi Mekah. Di dalam kanli lagi Serambi Mekah, Pak. Sabu, narkoba. Jawab maka Allah, ini angan orang yang menyesali karena tidak salat. Lalu yang kedua, ini hampir selesai, Pak. Hana trip. Kira-kira si jam tu tak boleh. Yang kedua, kata Rasulullah kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling menyesal ketika sudah mati yaitu orang-orang yang dulu tidak bersedekah. Tidak bersedekah. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kata Allah, infakkanlah hartamu sebelum datang waktunya engkau mati. Dan infak itu dari rezeki yang kami beri, mimma razaqnakum, bukan dari uangmu, kata Allah, bukan dari hartamu. Nyan penglung kebelah Allah, nyan penglung engkau infak dari penglung kan pengkah yang ke Allah. Kira-kira menan ke punya terjemahan bahasa Aceh, Pak. Sebelum datangnya mati segera infakkan, kata Allah, segera infakkan. Lalu orang-orang yang sudah mati fayaqul, enggak sempat sedekah, kriat luar biasa, Pak, tidak sempat sedekah. Apa yang mereka katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dari waktu datangnya malaikat maut di hadapan mata mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja, sebentar saja ya Allah. Jadi begitu nampak malaikat maut di depan kita, itu kita mulai berbicara dengan malaikat maut. Apa yang kita minta kalau kita orang yang tidak pernah sedekah atau sedikit sekali sedekah kita? Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja ya Allah, 5 menit saja. Untuk apa? Fa'asaddaqa, biarkan aku bersedekah. Maksudnya jangan dulu dicabut nyawaku 5 menit, mentang nepiuh 5 menit, wahai malaikat maut, nepiuh sian. Dia ingin bangkit, dia ingin sedekah segera. Waktu itu seakan-akan semua harta dalam ATM-nya dia akan temui panitia masjid. Necok mandum harta dong lah ATM, membangun masjid. Seakan-akan itu yang dia akan katakan. Tapi sekarang kita, Pak, begitu diminta sama panitia masjid, kita butuh bantuan buka puasa, kita butuh bantuan AC untuk diservis, kita butuh bantuan, enggak ada yang kasih. Celengan lewat di depan, Pak, lewat saja celengan. Ya. Kalaupun kita beri waribai juga, Pak. 2 ribu membuat apa? Servis AC hanjir, buka puasa cuma 2 krab. Risau sagai, Pak. Nyampi menyoh kita membelong dengan 2,000, Pak, Masya Allah. Tiap masuk masjid 2,000, tiap masuk masjid 2,000. Seharusnya paling kurang 10,000 lah. Ini ada yang sama sekali kadang-kadang tidak pernah beri, Pak. Tidak pernah beri. Padahal Allah yang buat celengan itu bergulir. Kan Allah yang izinkan celengan itu di depan kita tiba-tiba. Kita lihat celengan, enggak pernah kasih. Jadi kita dapat pahala apa? Pahala dorong-dorong celengan cuma, Pak. Tinuk dong gede. Ya, cuma itu dapat sedikit sekali ube ane okey, Pak. Ube okey kan. Subhanallah. Maka orang-orang yang seperti ini tidak pernah wakaf ke masjid, tidak pernah mau memikirkan tentang kehidupan anak yatim, fakir, miskin. Kredit luar biasa, kredit. Tanah melimpah ruah, kebun sawit Masya Allah, ribuan meter, semua banyak, rumahnya banyak, rumah kos-kosan yang dia buat itu 10 pintu, Pak. Sedekah enggak ada.
ya. Hartanya banyak, mobilnya banyak, Hondanya banyak, istrinya pun istrinya pun tak sedekah maksud saya. Bukan istrinya pun banyak, kan? Kadang tak enak sama yang di belakang layarnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah penyesalan yang terjadi. 5 menit dia minta waktu, seakan-akan kalau diberi oleh malaikat, okey, kata malaikat, ku tunda 5 minit pun anda ucaput dia nyan bagah tak dia awak, dia akan berpesan pada isteri dan anaknya, nyan mandum penglung wasit long, nyan juk ke anak yatim, juk ke fakir miskin, juk ke dia. Tapi sekarang ketika kita masih banyak diberi waktu, kita tidak mau bersedekah. Disuruh hantar makanan berbuka pun kita cari yang buruk-buruk, Pak. Kita cari bohrorum, kita hantar ke menasah, ke masjid yang tidak ada gula merahnya. Watai dikap itu bi angin, subhanallah. Bohrorum yang dimertuh tak minta apa. Begitu pelitnya kita. Ya. Isteri benci pada suami yang begini. Anak benci pada suami begini. Ketika suami kerit pulang, Pak. Kalau suami kerit pulang, itu anak dan isteri tidak ada yang mau buka pintu. Isteri mengatakan, "Nak, kau buka pintu ya, apa taanya kaiwa?" Anak pun mengatakan, "Haik mak nak buka kerana, haik kamu ayah taanya ni wa." Enggak ada apa-apa, kerit sekali, Pak. Enggak ada apa-apa. Tapi kalau ayah yang sering sedekah, sayang isteri, sayang anak, itu berlomba-lomba buka pintu. Begitu terdengar suara motor masuk, lomba-lomba. Si Umi mengatakan, "Nak, buka pintu, ayahmu pulang." Karena anak sudah tahu, di tangan ayahnya kalau bukan martabak, mi goreng, bakso, sekali-sekali pizza 1 meter, Pak. Segera 2-3 lah kira-kira. Semua bahagia. Ada es krim, ada macam-macam. Itu orang yang sedekah. Sedekah untuk keluarga lebih utama daripada sedekah pada yang lain. Ini tidak. Kadang-kadang kita diperangu oleh setan, Pak. Kalau untuk isteri orang, oh Masya Allah, begitu gajian, untuk isteri orang di kantor kita tanya, mau makan apa? Mau makan apa? Ini pakai mie goreng, pakai daging atau pakai udang? Itu kalau untuk isteri orang di kantor kita, Pak. Mandum datanya, traktir semuanya. Kita tanya, mau bakso yang beranak atau yang tidak beranak? Kata kita. Kalau untuk isteri sendiri, tak pernah ditanya, cuma beranak saja. Ya. Maunya kan untuk isteri dulu, gaji pertama untuk isteri, untuk anak, untuk orang tua. Itu orang sedekah, disayang oleh semua orang. Malaikat sayang, orang sayang. Tapi kalau orang kriat, Pak, jangankan Allah dan malaikat, manusia pun benci. Bapak kalau berteman dengan orang kriat, diajak ngopi, ya ajak kopi, lega tak pakat dia kopi, tanya tapi yang bayar. Kita selalu yang bayar. Mau kita ajak berikutnya, Pak? Tidak. Pasti kita akan diam-diam. Kita japri kawan-kawan kita yang sesama ahli sedekah. Kita kopi, baik pakat apa tak bunuh. Ya, jangan ajak dia, diam-diam aja. Kita aja bertiga. Jangan sampai dia tahu, ternyata dia datang juga. Pasti semua satu kedai kopi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katuk lem jenyo, katuk lem tanyo sampai yang baik. Semua dibenci, Pak. Dibenci semuanya. Ketika nama dia disebut di menasah-menasah, terucap kalimat innalillah, semua satu kampung bersyukur, Pak. Alhamdulillah kamati apa kriatnya. Semua bersyukur. Tapi kalau orang sedekah yang meninggal, subhanallah, orang menangisinya. Dia meninggal dihadiri oleh banyak orang, semua pernah mendapatkan bantuannya. Masjid sedih, semuanya sedih. Panitia masjid sedih. Maka orang itu akan beruntung. Tapi orang yang tidak pernah bersedekah, subhanallah, berteriak-teriak memohon diizinkan untuk kembali bersedekah, tapi Allah tidak izinkan lagi. Tidak ada tunda. Sekarang matilah engkau. Maka kita dalam stroke kita, begitu koma, tidak bisa bicara lagi. Disinilah penyesalan yang paling hebat. Demikian jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kesimpulan ingin kita katakan, janganlah sampai mati dalam keadaan menyesal. Sedekahlah sekarang, jagalah salat sekarang, berpuasalah dengan baik. InsyaAllah semua kita berbahagia ketika kita sudah mati nantinya.
ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.